Bismillahirrahmanirrahim. Babun ayhada babun. Bermula ini itu ada bab hal yabiu hadirun libadin bigori ajrin wa hal yu'iduhu aw yansahuhu. Hal yabiu, apakah boleh menjual? Hadirun, siapa orang yang mukim di kota atau di desa. Hal yabiu, apakah boleh menjual? Hadirun, siapa orang yang mukim di kota atau di desa, pribadin kepada orang pelosok, menjualnya bigori ajrin dengan tanpa upah. Wahal yu'inu, dan apakah menolong, apakah harus menolong siapa hadiru pada badin, au yang soku, atau mengendaki bagus, atau mengendaki bagus siapa hadirhu pada badin, hu pada badin. Jadi gini, Imam Bukhari ini harus tingkatan beliau. Jadi membuat bab hal yabiu hadirun, apakah boleh orang hadir. Orang hadir ini makna subur, itu orang jumhur mayoritas ulama. Hadir di mana orang yang mukim menetap di kota atau di desa Darame. Itu apakah boleh ya menjualkan barangnya orang yang dari pelosok bigori ajrin dengan tanpa upah dinilai ta'ala. Ini maknanya Imam Bukhari bikin bab seperti ini. Kalau memang orang hadir kan, menjualkan orang badin, itu nilai ta'ala maksud ikhlas, ya boleh-boleh saja, dan itu yang bagus. Yang dilarang itu kalau dia jadi maklar. Nah ini yang susah, sehingga nanti harga barang jadi melambung secara umum dan orang badin dirugikan. Nah maklar itu kan tetap ingin murah ya belinya Pak, kemudian kan itu nanti jualnya mahal-mahal. Makanya secara umum ya dilarang talaki ruban, artinya kita orang yang di kota-kota atau di desa-desa ini menjemput orang yang mau jual barangnya dari pedalaman, itu tidak boleh. Itu makna secara umum itu merugikan masyarakat, nanti harga barang itu jadi melambung. Terus tengkulak-tengkulak yang di pasar yang nunggu-nunggu orang mau bawa barang menjual itu nggak jadi, nggak bisa, karena sudah di drop orang yang menjemput. Itu makna secara umum. Secara pribadi orang yang pedalaman dirugikan, tentu dia akan membeli dengan harga yang murah hadirnya. Itu kilatnya dilarang begitu. Maka Imam Bukhari bikin bab seperti ini. Ya boleh-boleh malah dianjurkan. Makanya wali ini, apakah hadir itu harus membantu badin atau memberi nasihat. Waqala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idastan soha, apabila minta nasihat, idastan soha, apabila minta nasihat, akadukum, siapa salah satu kamu semua minta nasihat akwahu pada saudaranya akad, fal yang soh, maka hendaknya menasihati siapa akwahu lau kepada akadukum, warokhoso, dan memperbolehkan fihi, di dalam bai'il hadir lil badi, warokhoso, dan memperbolehkan fihi, di dalam bai'il hadir lil badi, ataupun siapa, atau Ibnu Abi Robah. Jadi gini, Imam Bukhari ingin menguatkan judulnya tadi. Artinya apakah harus menolong ya orang hadir pada orang batin? Ya kalau memang dia minta tolong ya harus tolong, minta nasihat ya harus dinasihati. Makanya idastan sokadukum akhuhu, apabila di antara kita ini minta nasihatnya, idastan sokaha hukum, apabila salah satu di antara kita minta nasihat pada temannya, fal yang sok, maka nasihat ilah. Jadi gini, ini asal usulnya hadis itu gini kaitannya. Jadi Nabi itu kan tahu zaman yang namanya syariat, bahwa zaman Nabi itu sudah ada sahabat-sahabat, orang-orang tengkulak itu sudah jemput para orang-orang yang bawa barang-barang dagangan, barang-barang gampangan yang dibutuhkan di masyarakat dari pedalaman tersebut. Sehingga Nabi gini, da'awun nas, biarkanlah mereka, da'awun nas, biarkan masyarakat, yarzuqullahu ba'duhum min ba'din, Allah berizki ba'duhum min ba'din, biarkanlah mereka itu.
biarkan saja mereka diberi rezeki oleh Allah atau mereka dapat rezeki dari satu sama lain, ya biarkan aja. Artinya yang dari perjalanan dia jual ke pasar, biar sama-sama rame, sama-sama dapat. Jangan dimonopoli seseorang. Itu maksudnya dia Allah, dia unas, dia awaunas, biarkan mereka. Ya Rasulullah ba'dhum min ba'din. Allah beri rezeki dari satu sama lain. Yang kita rezeki itu kan dari orang antaranya kan. Faidatan sholat rajul. Nah ini, jikalau ada seorang laki-laki minta nasihat Rasulullah pada orang laki-laki lain banyak sok. Hanya gini dalam konteks ini, misalkan orang yang perjalanan datang terus ngomong, Mas, kalau saya ini kan nggak pengalaman Mas ya untuk masalah urusan dagang ini berapa harganya, tolong sampai tolong dijualkan. Jadi dia minta nasihat. Yo yang sok, artinya nasihati berarti kamu harus punya etikat baik. Aku mau menolong dia. Nanti mau dia mau 100% ya syukur, enggak ya terserah. Kan? Nah, itu maksudnya. Jangan kita jadi maklar yang nyekik salah nyekik sini. Nah, ini yang nggak bagus. Maka idas dan sokadukum akohu itu judulnya kita. Marok khosofi atau benerobat, tidak masalah ya. Nah, orang baikul khadir jadi orang khadir menjualkan barangnya orang yang dari pengalaman. Allah berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Ali bin Abdillah, hadatsana Sufyan an Ismail an Qais bin Qais, sami dengan siapa Qais, sami itu kata Qais, aku dengar Jarirun radhiyallahu anhu, kata Jarir, bayatu biat siapa saya, aku biat, aku janji Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji biat ala syahadati an, atas menyaksikan sesungguhnya perkara itu la ilaha illallah. Aku janji nanti aku bertauhid. Tauhid. Menyaksikan tidak Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu Rasul. Wa iqamis sholati, dan menegakkan sholat. Aku janji Nabi saya iqamis sholat, melakukan sholat sesuai dengan peraturannya, sesuai dengan syarat rukunnya, bahkan adab-adabnya, sunatnya itu iqamis sholat. Wa ita'iz zakati, aku janji Nabi lagi wa ita'iz zakati, biat untuk menunaikan zakat. Wasam'i, dan mendengarkan, wa ta'ati, dan ta'at. Jadi saya janji lagi saya mendengarkan dan taat terhadap hukum-hukum Allah, taat kepada hukum-hukum Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri. Jadi wasawat itu mana gitu. Jadi mendengarkan hanya sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na baik terhadap hukum Allah, Rasulnya maupun ulil amri. Wa nushi, dan menghendaki baik likul muslimin, kepada setiap orang muslim. Ini yang maaf ini yang repot ini. Jadi ada orang ya punya etikat nushi likul muslimin, itu berarti artinya bersih. Berarti nggak mau dia bahasanya biar aku yang menang sendiri, yang lain jangan, itu berarti nggak ada seperti itu. Orang tuh yang gini ya, orang yang maaf ya, yang egonya tinggi, nggak mau bersaing, itu nggak mungkin nushi likul muslimin. Pasti itu. Nah, kan kita ya punya kehendak yang baik bersama. Misalkan kita berhasil, biar yang lain berhasil kan. Kalau kita sukses, biar yang lain sukses. Itu namanya muslimin. Nanti kan nggak ada rasa ingin menang sendiri kan. Tapi kalau orang itu wah, tidak perlu. Orang lain jangan. Jadi nuskil ke muslim ini berat. Jadi orang hatinya bersih, sehingga dia tetap kemauannya baik sama. Ini yang cenganggel. Padahal orang jadi wali, jadi apa itu kan bukan karena ibadahnya baik aja, karena hatinya saling sodri. Nah, ini kan hatinya bersih, yang bikin mahal harganya. Muslim. Ya coba kayak tadi kan, orang hadir jualan batin, orang kedalaman, tanpa upah atau terserah. Oh itu nggak sembarangan. Jadi kan memang orang baiknya. Qala Imam Bukhari hadatsana As-Sultu ibnu Muhammad hadatsana Abdul Wahid hadatsana Ma'mar an Abdillah bin Tawus an Abi, dari bapaknya Abdillah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqu, jangan menjemput kamu semua arubana, pada beberapa rombongan yang membawa harta dagangan atau makanan. Arubana
pada beberapa rombongan yang membawa dagangan. Ini utamanya yang diperlukan di masyarakatnya. Wala yabiu dan tidak boleh menjual hadirun siapa orang hadir libadin. Orang hadir di orang yang mungkin di kota atau di desa yang ramai tidak boleh menjual libadin. Ini kok nggak boleh? Tadi katanya boleh. Qala berkata siapa? Abdullah bin Taus. Jadi abihi yaitu Taus. Abdullah bin Taus. Qala berkata siapa Taus? Faqultu Ibnu Abbas. Terus saya nanya Ibnu Abbas, ma qauluhu, ma bermula apa? Itu qauluhu, itu maksud sabda Nabi la yabiu hadir libadin. Apa sih yang dimaksud Nabi melarang hadir menjual libadin itu badin? Itu maksudnya gini, qala Ibnu Abbas la yakunu tidak boleh menjadi. La itu kan yakun di mana soro, di onok kana itu di mana soro. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu kana di mana soro. Aba wastakbara, iblis itu ketika sujud aba, tidak mau wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, dia menjadi kafir. Layakunu tidak boleh menjadi siapa hadir lau bagi badin simsaron itu maklar. Jadi maksudnya gini loh kata Ibnu Abbas, orang hadir, orang yang tadi di kota itu bisa menjual barangnya orang yang di pedesaan yang di kampung pelosok-pelosok, itu maknanya dia tidak boleh jadi maklar. Kalau jadi maklar nanti repot ini. Tentu cakar sana cakar sini, namanya maklar kan. Ingin untung sana untung sini. Kalau sekedar menjualkan tidak masalah, apalagi tadi dinilai Allah. Bagus ini. Babuman ayhada babuman kariha yang benci. Siapa man benci ayah bi'a pada hendaknya menjual khaldirun siapa khaldir libadin menjualnya bi'ajri dengan upah. Ada ulama yang benci. Wong pelosok enggak pengalaman bahwa itu ditolong. Dia menjualkan atau minta upah ya, kalau upahnya itu wajar-wajar maklum lah, ini upahnya yang berat-berat, yang tinggi-tinggi. Alasannya wah kalau sudah saya jualkan bapak ini bisa murah-murah ini. Qala Imam Bukhari hadatsani Abdullah bin Sobak hadatsani Abu Aliin Al-Kanafi an Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar qala Abdurrahman hadatsani Abi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala berkata si Abu bin Umar naha melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a hadirun libadin. Nabi itu melarang orang hadir menjualkan barangnya badin. Ini maknanya menjadi maklar. Nah, wabihi dan dengan qauli man kariha bai al hadiril badi bi ajrin wabihi dan dengan kariha itu kariha ayyabi'a hadirun libadin bi ajrin qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas memang seperti itu, gak senang menghadir elok-elok ikut campur menjualkan barangnya orang pelosok-pelosok tapi di ajri dengan upah yang berlebihan, upah yang gak umum kan, kasihan. Babun ayada babun layak biru tidak boleh menjual hadirun siapa orang hadir, orang mungkin di kota, di desa, di badin kalau pelosok bisam saroti dengan maklar, dimaklari kan, bisam saroti dengan dimaklari. Dengan dimaklari. Ini kan judulnya menjual. Nah, wakariha dan benci. Wakariha dan benci pada be itu beul khadir libadin, beul khadir libadin Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu benci. Asal menunggu Pak Ibrahim dan Ibrahim. Bahkan lil bai'i bagi penjual wal mustari dan pembeli. Ini maknanya gini. Kata Imam Ibnu Sirin dan Ibrahim, bahasa itu jangan hanya sebelah. Di mana sebelah? Yang nggak boleh itu orang hadir menjualkan barangnya orang badin. Itu yang sebelah.
Nggak hanya itu, termasuk membelikan juga nggak boleh. Nah, biar misalnya gini, orang pelosok ya, dia akan butuh barang-barang yang di kota atau di desa-desa. Terus orang katakan kita ini belikan. Nah, belikannya itu mestinya harganya itu 10.000 jadi 15.000 ditinggikan. Itu juga nggak boleh. Tidak hanya menjualkan saja, termasuk membelikan. Maka bahasa ini lil ba'i' wal mushtari, baik dia menjualkan atau membeli. Kalau sifatnya tadi sebagai maklar, itu juga nggak boleh. Waqala berkata Ibrahim, siapa Ibrahim berkata gini, innal araba sunya orang Arab takulu itu berkata siapa Arab bi'li sauban, bi membelilah kamu, bukan menjual ini, bi membelilah kamu li untuk saya tauban pada baju atau pakaian. Wahia bermula Arab takni itu menghendaki siapa Arab asyiro'a pada membeli. Jadi maknanya gini kata Ibrahim, orang Arab itu biasa ba'a bima, bukan makna menjual tapi membeli. Maka jangan diartikan bahasa layabiu hadirun libatin itu maknanya menjual saja, termasuk layabiu tidak boleh membeli. Itu hadirun libatin, itu arah yang situ, jadi paham? Nah ya berat ngaji Bukhari ini masuk hadis tingkat kita tingkat tinggi. 7 siake kan butuh waktu panjang. Maka kita niati aja innamal amalu ini kita pasang niat aja, dan kita siap ada kesempatan ngaji. Adapun nggak siap ada kesempatan ngaji dapat pahala karena sudah pasang innamal amalu ini ya kan? Kita kan nggak tahu umur kita kan dia dapat wajar. Qala berkata Imam Bukhari ada sana Al-Maki Ibnu Ibrahim qala Al-Maki akhbaroni Ibnu Jurayj Ali bin Syihab an Sa'd bin Musayyab anas sunya Sa'id itu sana Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yaqulu kali berkata siapa Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabta'u tidak boleh menjual atau membeli kan? Tidak boleh menjual al-mar'u siapa? Seseorang ala bai'aki di atas jualan saudaranya al-mar'u. Dilayap tahu orang sedang adakan jual beli ya. Nah terus kita nyerobot, wah jangan beli barang itu Pak, barang saya jangan murah ini. Padahal orang ini masih dalam posisi apa? Jual beli, masih posisi gampangannya antara yang masih bisa masih kiat atau masih menawar sobot. Oh itu mahal Bu, saya aja. Terus baliknya Pak, Bapak jual itu terlalu saya berani mahal lebih dari itu. Ulayat tahu al-ma'u ala ba'i akhihi. Wala tanajasu dan jangan saling menipu kamu semua. Budget kan? Ini biasanya polangan sapi kan, orang-orang pedagang. Dia setia kawan, kalau setia kawan enggak benar ya kan? Jadi A dengan B, A ini jualan sapi atau jualan apa saja kan? Nah, B ini pura-pura nanti nawar dengan harga yang mahal supaya orang lain tertipu. Itu tanajasu. Wala yabi dan jangan menjual atau juga jangan membeli kan? Hadirun siapa orang hadiri ibadin. Kalau menjual tidak boleh, membeli juga tidak boleh. Kalau statusnya jadi maklar. Qala berkata Imam Bukhari, hadatsana Muhammad ibnu Muthanna, hadatsana Mu'ad, hadatsana Ibnu Aunin, an Muhammad qala Anas radhiyallahu anhu nuhina, dilarang siapa kita ayyabi'a pada hendaknya menjual hadirun siapa orang hadir menjual ibadin untuk apa orang pedesaan tapi statusnya maklar. Kalau Allah Ta'ala ya bagus saja ini ya. Atau dikasih ya jadi payah kerjanya lah ya. Bab nahi, bab menerangkan larangan anit talaqi rubani dari menjemput beberapa rombongan yang membawa dagangan atau barang dagangan. Wa anna bai'au sesungguhnya menjualnya, wa anna bai'au sesungguhnya menjualnya mutalaki ruban. Sama tulis. Wa anna sesungguhnya menjualnya mutalaki ruban orang yang jemput. Orangnya ini kan sesungguhnya menjualnya mutalaki ruban
itu mardudun batal, nggak sah. Li'anna sahibah harusnya orang yang melakukan talaki, orang yang mempunyai talaki, orang yang melakukan talaki itu asin, itu durhaka, afimun itu dosa. Ingkana apabila ada siapa sahibahu, sahibah orang yang melakukan talaki, bihi dengan talaki ingkana apabila ada sahibahu itu orang yang melakukan talaki, bihi dengan nahi, dengan larangan, bihi dengan an-nahi, itu aliman, itu mengetahui, wahwa khidaun, wahwa bermula sahib itu khidaun, menipu fil bai'i di dalam jual beli, wal khidak bermula khidak menipu itu layak juzu, tidak boleh apa tidak. Jadi ini luar biasa ya, Imam Bukhari bikin bab babun nahi, melarang menjemput ruban. Bahasanya ruban karena biasanya itu orang banyak, cuman tidak menjadi koyit, nggak harus rombongan orang banyak, satu orang pun juga nggak boleh, misalkan yang datangnya satu orang. Jadi bahasa ruban ini artinya golibnya, umumnya itu mereka rombongan. Nah, wa anna bai'au mardudun, kata Imam Bukhari, jual belinya orang yang menjemput ruban tadi dianggap mardudun, ditolak, batal. Dan pelakunya asin, dia durhaka, dia dosa. Kalau memang dia tahu bahwa talaki itu dilarang, karena jual belinya adalah khidaun, itu tipuan. Gimana begini? Jadi kata Alif Al-Firman begini. Madhabnya Imam Bukhari, diperhatikan sama-sama ya. Imam Bukhari itu punya madhab, semua jual beli yang dilarang itu hukumnya haram, tidak sah. Contoh begini ya, misalkan kita jual beli ya, barang kita jual ini sah-sah saja. Cuman orang yang jual beli itu orang yang wajib Jumatan. Kebetulan adanya Jumatan kedua. Itu kan haram ya, tapi sah. Kan gitu kan? Haram, tapi sah. Kayak Bukhari kalau sudah haram ya enggak sah. Imam Bukhari itu dua mazhabnya. Oh, jual beli asal wis dilarang itu gak ono bahasa sah, cuman haram ora ono. Yus batal. Langsung otomatis tidak sah. Otomatis tidak sah. Ya kalau seperti tanah jasa kan budget. Nah, itu kan sah-sah saja jual belinya, cuma yo haram, boleh buang. Kan Bukhari yo jenenge mimpi yo gak sah-sah, ora kok haram ae. Ini madhab beliau ini madhab yang luar biasa ini, Pak. Makanya Pak, wa anna ba'i mardudun. Terus ditolak jual beli ngono. Kalau umumnya ulama itu kan ya kembali kalau barang yang dijual itu sah ya sah saja. Cuman karena melanggar aturan, wong Jumatan jual beli, padahal dia wajib Jumatan. Ya sah cuma haram, kan gitu kan. Cuman dari Imam Bukhari kalau nggak sah ya enggak haram juga nggak sah. Qala Imam Bukhari hadatsana Muhammad ibnu Bashar hadatsana Abdul Wahab hadatsana Abu Baidullah an Sa'id bin Abi Sa'id an Abu Hurairah anhu qala Abu Hurairah nah melarang an-Nabi sallallahu alaihi wasallam anit talaki, dari talaki menjemput wa ayyati akhadurun ibadi. Nabi itu melarang. Sekarang ini bahaya orang banyak. Apalagi zaman sekarang kan, orang yang menjualkan Allah Ta'ala itu sulit. Qala Imam Bukhari hadatsana Abbas ibnu Walid hadatsana Abdul Ala hadatsana Ma'mar an Ibnu Taus an Abi dari bapaknya Ibnu Taus tadi ya Taus. Qala berkata siapa bihi Sa'al Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ma makna? Ma bermula apa itu makna qaul itu arti sabda Nabi la bi anna, sungguh jangan menjual khadirun ibadin. Oleh Ibnu Abbas pasang ini layakun jangan menjadi siapa hadir lahu bagi batin itu sim saron. Pokoknya jangan jadi sim saron maklar. Kalau masih maklar enggak masalah. Olah berkata siapa Imam Bukhari hadatsana Musaddadun hadatsana Yazid ibnu Zurayh qala Yazid hadatsani At-Taimi an Utsman an Abdillah radhiyallahu anhu qala Abdillah man istaro, man bermula barang siapa istaro itu beli siapa mukhafalatan pada hewan tapi kerbau, kambing, unta kan, pada hewan yang
diikat susunya dan tidak diperas. Mukhafalatan pada hewan yang diikat susunya dan tidak diperas, sehingga ini kan biar nampak mentek-mentek kata orang Jawa kan, padahal hanya ngelabui orang. Terus sudah dibeli sampai rumah diperes, tuh ini orang ini itu saya ini. Terus dia mengembalikan. Ketika mengembalikan, fal yarudda, maka hendaknya mengembalikan siapa man maaf bersama mukhafalah so'an pada satu sok, gantinya susu yang berperas. Nah, ini pun saya ini ternyata susunya ini, waduh, susu-susuan ini nggak susu beneran, ini nggak asli ini. Bapak sudah diperas, sudah diambil susunya, terus dia mengembalikan hewannya, maka ditambah lagi so'an, satu sok sebagai gantinya susu yang berperas. Nah, kalau nggak diperas, langsung kembalikan, tahu ini bohong ya, nggak akan kembali. Qala berkata siapa? Abdullah wanha dan melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam anit talakil buyui, dari menjemput, ini orangnya ini, dari menjemput beberapa orang yang mempunyai barang yang dijual. Anit talakil buyui, dari menjemput orang-orang yang mempunyai barang yang dijual. Ini orangnya. Antali talakil buyui, dari menjemput orang-orang yang mempunyai barang yang dijual. Qala berkata Sahih Bukhari, ada sana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malikun an Nafi'in an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la yabi'u, jangan menjual ba'dukum siapa sebagainya kamu semua ala ba'i ba'di, ya, karena menyakitkan orang ini kan. Orang sedang mengadakan transaksi jual beli kan, harus lobot, wah jangan beli itu saya aja, atau pembelinya digembosi, jangan Bapak penjualnya, jangan Pak jual itu, Bapak taruh jualnya dengan sengaja, tunggu bos itu. Wala talaqo, dan jangan menjemput siapa kamu semua as-sila'a, pada beberapa barang dagangan atau beberapa orang yang punya barang dagangan. Kata yubato, sehingga diturunkan apa biasila ila suki, sehingga barang-barang diturunkan di pasar supaya nanti rame. Tengguak-tengguak yang di pasar itu kan enak kan, dapat gabung ya, dapat ikut beli. Jadi nggak dimonopoli oleh kelompok tertentu atau orang tertentu. Bab muntal talaki, bab menerangkan batas tempat bolehnya menghadang atau menjemput. Bab muntal talaki, bab menerangkan batas tempat bolehnya menghadang atau menjemput ruban tadi kan. Atasnya sampai mana bolehnya? Allah berkata siapa yang Bukhari, hadatsana Musa bin Ismail, hadatsana Juwairiyah an Nafi'in an Abdillah radhiyallahu anhu. Qala Abdillah, kunna ada siapa kita natala mau itu menjemput siapa kami arban. Kami dulu itu, ini kata Abdullah, itu jemput urban. Fanastari, maka membeli siapa kami minhum daruban atau ama pada makanan. Akhirnya fanaha, maka melarang pada kita an Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi'a, pada hendaknya menjual siapa kita pada to'am kata yublago, sehingga didatangi dengan to'am soku to'am, apa pasar makanan. Jadi kami dulu itu biasa jemput arban, terus kami beli dari mereka makanan yang kami butuhkan. Nabi itu melarang an Nabi ahu kata yublago, waduh, kamu jangan beli di situ atau jual di situ kata yublago bi sokutoa. Nah sudahlah, biar sampailah makanan mereka itu sampai di pasar, di pasar. Jangan kamu jemput kayak gitu. Qala Abu Abdillah, hada fi alas suqi, hada bermula ini bolehnya, ada bermula talaki ruban, talaki artinya boleh menjemput. Hadza talaki itu fi ala suki. Itu fi ala suki. Ini kalau guru saya bagaimana? Fi ala suki, di dalam jalan menuju pasar. Hadza berba ini bolehnya talaki itu fi ala suki, di jalan menuju pasar. Yubayinu, menerangkan hu pada hadza fi ala suki hadis Ubaidillah, apa hadis yang diriwayatkan Ubaidillah nanti di belakang ini.
Jadi kata Abu Abdillah Imam Bukhari, bolehnya menjemput itu batasnya mana? Fi ala suqi. Artinya jalan menuju pasar. Berarti gimana maksudnya? Berarti sudah masuk dalam kawasan di daerah itu atau desa itu makna gitu. Jadi hada artinya bolehnya talaki itu fi ala suqi. Artinya di jalan-jalan yang menuju ke pasar. Maksudnya sudah masuk dalam daerah itu atau dalam desa itu. Yubayyinu hadisu Abu Ubaidillah. Penjelasan itu diterangkan oleh hadis yang diterangkan Ubaidillah, ini hadisnya. Qala Imam Bukhari, hadatsana Musaddad, hadatsana Yahya an Ubaidillah, qala Ubaidillah hadatsana Nafi' an Abdullah radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Abdullah, kanu ada siapa sahabat yang tahu nanti jual beli siapa sahabat atau amafi ala suki. Oh, sahabat itu biasa jual beli makanan fi ala suki. Hanya di jalan menuju ke pasar. Faya biuna maka menjual siapa sahabat atau am fi makanihi di tempatnya to'am. Cuman dia jual beli apa? Yabtauna membeli, kan yabtauna atau am dia membeli makanan di ala suki di jalan menuju pasar. Terus faya biuna maka menjual siapa sahabat kepada to'am fi makani, dia kok membeli di situ terus dijual di situ, berarti yang Nabi nggak boleh. Panah maka melarang pada sahabat siapa Rasulullah SAW ayabiu pada hendaknya menjual kamu semua pada to'am fi makanihi di dalam tempatnya to'am situ kata yang ulu sehingga memindah kamu semua pada to'am. Jadi kata Nabi, memang kamu nggak masalah jemput perubahan di jalan menuju pasar, itu sudah masuk di kampung di daerah situ. Cuman kalau kamu jual jangan dijual situ, yo. Jangan dijual situ, bawalah ke tempatnya oleh pasar. Kata yang telah dipindah. Ini maknanya luar biasa. Artinya begini. Jadi fungsi pasar itu ada. Coba misalkan ya kita jadi pasar bagus ya. Terus orang ini jemput harga dagangan di luar. Akhirnya terus beli situ. Sehingga pasar nanti ada sepi. Iya nggak? Jadi ada nilai di situ supaya pasar itu fungsi. Dan orang-orang yang barangkali yang nggak pengalaman atau yang jauh-jauh yang beli di pasar itu kan biar dia juga bisa beli di pasar. Pokoknya banyak manfaat. Sebenarnya yang harus sama-sama kita sadari namanya keberkahan itu berpihak pada kejujuran. Ini lah, keberkahan itu apa? Babun ayada babun idas taroto apabila mensyaratkan siapa saksun suruton pada beberapa syarat fil bai'i dalam bai' jual beli la takhilu yang tidak halal apa suruton. Ini bab menerangkan ada orang jual beli banyak syarat ini itu. Di mana syarat itu menurut agama enggak boleh. Allah berkata Imam Bukhari hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malikun an Hisam ibn Urwa an abi dari bapaknya Hisam dari Urwa an Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah saat telah datang kepada saya bari itu siapa Bariro Faqalat Bariro katabtu akad kredit siapa saya akad cicilan siapa saya akad kredit siapa saya ahli pada pemilik saya katakan Said saya alatiski awakil atas 9 ukiah fi kulli amin itu dalam setiap tahun wakiyatun bermula 1 ukiah fa'a ini maka membantulah kamu nih pada membantulah fa'i maka bantulah kamu nih pada saya. Jadi Siti Aisyah cerita Bariro ini kebetulan nasibnya jadi amat yang milik orang banyak, makanya bahasa kanat ahli. Maka amat itu bisa dimiliki 1 orang, 2 orang, 3 orang. Maka ini baru kebetulan dimiliki orang banyak. Saya ini mengadakan akad kredit 9 ukiah. 1 ukiah itu 40 dirham. 1 dirham itu hampir 3 gram. Karena 2,900 sekian, hampir 3 gram. Itu 1 dirham. Nah, 1 tahunnya saya ini harus bayar 1 ukiah. 1 ukiah yang 40 dirham. Tolonglah bantulah saya istilah bantulah. Fakultu maka berkata siapa saya kata Aisyah in akhabba apabila mau apabila senang ahluki siapa Saidmu pemilikmu senang an udah pada hendaknya menghitung siapa saya
pada tis'i awakin lahum untuk ahluka wayakuna dan ada walauki apa waris sebab memerdekakan kamu, apa waris sebab memerdekakan kamu itu milik saya fa'altu maka melakukan siapa saya. Terus kata Aisyah gini, wahai Bariro, kalau memang tuan-tuanmu itu senang, biarlah saya kembalikan auda ini, saya hitung hanya saya kembalikan senilai 9 iya. Terus nanti waris walakmu itu milik saya. Jadi gini loh, dalam faraid itu orang bisa mewaris ada sebab 3. 1 sebab hubungan kerabat, 2 sebab hubungan pernikahan, 3 sebab walak. Walak saya enggak ada. Walak itu gini, ada orang pernah jadi budak terus diperdekakan. Nah dia ketika mati punya harta enggak ada ahli warisnya, itu dicari bukti yang pernah memerdekakan, namanya waris walak. Kalau zaman dulu, zaman sokabat, zaman biasa ini kan, maka si Aisyah ya waris walakmu milik saya. Akhirnya kalau gitu saya mau. Terus Badabat maka pergi. Bariro itu siapa? Bariro ila Aliyah. Terus Bariro pergi ke Saidnya. Ini Aliyah itu pemiliknya. Terus menyampaikan apa yang dikatakan Siti Aisyah. Faqalat maka berkata siapa Bariro lalu kepada Aliyah, menyampaikan apa yang dikatakan Aisyah. Fa'abau maka tidak mau siapa Aliyah atas Bariro. Anda tidak mau. Tidak bisa itu. Tidak bisa itu. Malah tetap pilih saya katanya kan. Faja'at maka datang siapa Bariro min indihim dari sisinya Aliyah. Terus Bariro setelah dapat penjelasan dari Said-Saidnya, dia nggak mau waris walak pilih dia. Terus dia pergi dari sisi mereka menuju ke rumah Siti Aisyah. Wa Rasulullah kali bermula Rasulullah selain itu jalisun. Waktu itu Nabi ada sedang duduk. Faqalat maka berkata siapa Aisyah, kata kepada Nabi, ini sunya saya kot arotu. Faqalat maka berkata siapa Bariro. Faqalat maka berkata siapa Bariro, ini sunya saya kot arotu. Itu benar-benar menawarkan siapa saya. Dari pada itu qaulu Aisyah, keucapanmu. Dari pada itu qauluka ya Aisyah. Dari pada itu qauluka ya Aisyah alim atas ahli pemilik saya. Fa'abau maka tidak mau siapa ahli illa ayyakuna kecuali hendaknya ada itu al-wala itu lau bagi ahli. Aisyah pendapat sampean sudah saya sampaikan kepada pemilik saya, tuan-tuan saya, cuma mereka nggak mau, tetap wala untuk mereka. Akhirnya fasami Nabi di situ, fasami maka dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dengar bisa begitu, fa'akbar maka dikabar Aisyah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus di Aisyah menjelaskan lagi. Jadi Nabi dengar, terus dapat penjelasan dari Siti Aisyah lagi tentang perkataan Bariro. Akhirnya faqala Rasulullah SAW, Khudi mengambillah kamu, maknanya membelilah kamu. Khudi membelilah kamu. Pada Bariro, beli kasihan, beli kasihan dia. Udah miliki aja. Wastariti dan mensyaratkanlah kamu lahum bagi Aliyah, lahu bagi Aliyah pemiliknya Pak Bariro, al-wala'a pada wala'. Fa innal wala' sunya wala' itu liman bagi orang takut yang memerdekakan siapa mah. Kata Nabi, luar biasa Nabi itu, dah biasa saja. Beli. Kasihan siapa? Bariro ini jadi amat cicilan kayak dia berat, beli. Sudah itu nanti merdekakan. Dan ingat, wala tetap berpihak atau miliknya bagi orang yang memerdekakan, walau dia telah mensyaratkan. Nah, ini makanya ada kaidah ma thabata bisyar'i muqaddamun ala ma thabata bisyar'i. Sesuatu yang telah ditetapkan oleh agama, oleh syarat itu muqaddamun, dijauhkan dimenangkan ala ma thabata bisyar'i. Atas apa sesuatu yang ditetapkan berdasarkan syarat yang satu bertentangan. Kayak gini, ini maafin ya, ini bukan mengkritik ya. Ini sama-sama kita hati-hati. Misalkan gini ya. Sampai yang misalkan wakaf tanah, Pak, tanah saya 1 hektar ya, saya wakafkan masjid, masjid. Tapi syaratnya saya kalau mati dikubur di tanah itu. Nah, kan beda di tanah itu. Mungkin anggapan dia ini wakaf masjid dan seterusnya kan gitu.
Nah ini nggak boleh, syarat yang bertentangan. Karena apa? Namanya tanah masjid itu nggak boleh digunakan untuk kubur, itu haram. Sama dengan memberi najis tanah masjid. Berarti syarat bertentangan dengan syar'i. Maka ketika seperti itu yang nggak boleh, kita nggak boleh dikubur di situ. Nah kecuali kalau begini, Pak, ini tanah saya sekitar. Nah yang batas ini ke masjid, nah yang inilah nanti untuk makan saya. Berarti kan tidak masuk apa masjid. Kan begitu. Ini harus hati-hati. Karena ketika syarat bertentangan dengan syarat, dimenangkan syarat. Akhirnya fa'alat, maka melakukan siapa? Aisyah atau Aisyah melakukan perintah Nabi dibeli. Dan memang dibelinya itu untuk memerdekakan siapa? Barirah. Sumakoma kemudian berdiri siapa Rasulullah itu memberikan tausiah. Nah sekarang kan berdiri siapa Rasulullah bifinas fakamidah, maka memuji siapa Rasulullah. Artinya Rasulullah memuji Allah, memuji sifat-sifat bagusnya. Ghafar, Rahman, Rahim. Wa afna alaihi, memuji siapa Rasul alaihi atas Allah. Ini memuji, artinya Allah itu tidak punya sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat seperti punya anak, punya pembantu, tidak, itu asna. Jadi kalau hamidah itu memuji sifat-sifat yang bagus, Rahman, Rahim. Kalau afna itu memuji bahwa Ta'ala itu tidak punya naqais, tidak punya kekurangan. Itu maknanya hamidah wa asna. Sumakola berkata siapa Nabi? Amma ba'du, adapun setelahnya hamidah lahir. Ma balul jalin. Ma bermula apa? Balul jalin. Itu keadaannya beberapa orang laki-laki, perempuan saja sudah. Yastaritun yang mensyaratkan siapa rijal suruton pada beberapa syarat. Laisat yang tidak ada apa suruton itu fi kitabillah, di dalam Al-Quran. Nabi ceramahnya ma balul jalin. Gimana sih orang-orang itu kok membuat syarat-syarat di mana syarat itu tidak ada dalam Al-Quran? Maknanya syarat yang bertentangan dengan Al-Quran. Maka nabi syartin laisa fi kitabillah, ma bermula barang. Karena yang ada apa ma itu dibayar min syartin berupa syarat. Laisa yang tidak ada apa itu fi kitabillah, di dalam Al-Quran itu fawah, maka bermula atau syarat itu batil batal. Jadi kata Nabi, syarat apa saja yang tidak tertera dalam Al-Quran, maknanya bertentangan dengan Al-Quran, fawah batilun. Wa ingkana, sekalipun ada apa atau syarat itu mi'ata masatin, walaupun 100 janji. Walaupun 100 janji, kalau bertentangan tidak boleh dipakai. Qadha Allah, berupa keputusan Allah itu akhirnya lebih berat, berarti diikuti. Wasartullah, berupa syaratnya Allah itu awthaqu lebih kuat. Innamal wala liman aqaqo. Innamal sungguhnya pemula wala, waris memerdekakan itu liman bagi orang aqaqo, yang memerdekakan siapa? Man wala, tetap miliknya orang yang memerdekakan. Babun ayadat. Qala Imam Bukhari kata Abdullah Ibnu Yusuf akhbarana Malikun an Nafi'in an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anak Aisyah tasnya Aisyah ummul mukminin aradat itu mengendaki siapa Aisyah antastaria pada hendaknya membeli siapa Aisyah jariatan pada jariah, jariatan pada jariah. Waktu tiko maka memerdekakan siapa Aisyah pada jariah. Jadi Aisyah ini ya, maklum lah, Nabi orang cerdas, terus maaf ini sifat kedermawanannya itu didapat dari ayahnya, artinya nular sifatnya ayahnya Abu Bakar, dermawan. Ini coba Aisyah ini punya kemauan membeli amat ya, terus dimerdekakan, bukan untuk dipekerjakan juga. Nah ini diambil pengertian bahwa sifat orang tua itu tetap menjalar pada anak. Makanya al-waladu siru abihi. Untuk bahasa hikmah al-waladu siru abihi. Anak itu akan mengungkap rahasia-rahasia hal-hal yang tidak nampak pada orang tuanya. Jadi kalau ingin nengok perangai maaf ini, perangai orang tua ya tewa anaknya aja, nggak usah nanya. Al-waladu siru abihi. Anak itu bakal nular mengungkapkan apa yang diperbuat orang tuanya yang selama ini nggak nampak. Maka hati-hati. Makanya orang baik itu akan terungkap dengan anaknya, walaupun nggak diviralkan.
Nah, Siti Aisyah ini dermawan, mau beri jariah untuk dimerdekakan, bukan sekedar kerja. Faqala Alwa, maka berkata Alwa, siapa pemiliknya? Pemiliknya jariah. Nabi mau menjual siapa seka pada jariah. Ala an-nawala, janji. Terdahulu janji. Atas sungguhnya waris walaknya jariah itu lana untuk kami. Untuk kami. Fadzakarot, maka menyebutkan siapa jariah. Nah, siapa Aisyah. Maka menyebutkan siapa Aisyah. Dalika pada itu qala alwa nabi ukaat nabi ukaha ala anawal alana itu di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kalimat itu sampaikan kepada Rasulullah bahwa pemiliknya saya mau jual dengan syarat walak tetap mereka. Faqala nabi la yamna'u, lanjut Aisyah, la yamna'u, jangan menghalangi pada kami. Dalika apa itu? Dalika apa itu? Qaulu alwa. Jadi ucapannya pemiliknya jangan menghalangi kamu untuk beli. Innamal wala, sunyawal wala itu liman tako, wala itu liman tako. Liman Bab bait tamri, bab menjual kurma bitamri. Kurma, jual kurma. Qala Imam Bukhari hadatsana Abdul Walid hadatsana Alays an Ibnu Syihab an Malik bin Aus sami'a mendengar Malik Umar radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-burru, bermula gandum. Bil burri, ditukar dengan gandum. Gandum. Al-burru, bermula gandum merah. Bil burri, tukar dengan gandum merah itu riba. Ilahaan wahaan. Ilahaan kecuali memberikan, wahaan dan menerima. Kecuali memberikan, wahaan dan menerima. Kasih kontan. Wasyairu, bermula gandum putih. Bisa iri ditukar dengan gandum putih itu riba. Ilahaan wahaan, kecuali kontan, kecuali memberi, wahaan dan menerima, kontan. Watamru, bermula kurma, bitamr itu sudah riba, ilahaan wahaan. Jadi kan ada riba itu fil matumah, di dalam makanan. Misalkan gandum sama gandum, oke ditukar, nggak masalah. Cuman kalau sama gandum sama gandum merah sama gandum merah itu harus sama dan kontan. Jadi sama sekilo sama sekilo, terus kontan. Makanya al-burru bil burri riba ilahaan wahaan. Artinya sama terus kontan, sekilo sama sekilo, 2 kilo sama 2 kilo, terus kontan. Wasyairu bisairi, gandum putih dengan gandum putih itu juga riba ilahaan wahaan kontan. Bahasa hak itu ini memberi, ini menerima, berikut kontan. Watamur bitamr riba ilahaan wahaan. Baik bab zabib, bab menerangkan menjual kurma, zabib kurma yang kering, bizabib, zabib anggur ya. Kering bizabib wa to'amibib to'am. Ini berarti atamnya lafaz umum kepada lafaz khos. Qala Imam Bukhari hadatsana Ismail hadatsana Malikun anafi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah naha itu melarang siapa Nabi anil muzabana, dari muzabana. Nabi itu melarang muzabana. Apa muzabana itu? Bai'ut thamari bitamari, menjual kurma kering itu milik sama tamari atau tamri yang jual? Tamri. Itu baik tamari, menjual kurma, buah-buahan. Itu baik tamari, menjual buah-buahan, bitamri dengan kurma. Kailan dengan ditaker,
Wa bai'u zabibi dan menjual anggur basah. Zabib itu anggur basah. Anggur basah bil karmi dengan anggur kering, kailan dengan ditakar. Kailan dengan ditakar. Jadi ono bai'ul muzabana itu nih. Di Nabi melarang bai'ul muzabana. Terus wal muzabana bai'ul tamri bitamri itu tafsirannya Abdullah bin Umar. Nafsiri maknanya bai'ul muzabana yang dilarang Nabi. Itu bai'ul tamri, tamari misalkan gini. Sampai punya buah-buahan ya masih di atas pohon. Di atas pohon. Terus, Bapak saya ini punya kurma ini, punya kurma itu mau saya tukar dengan buah-buahan sampai sana. Nah, cuman buah-buahan yang di pohon itu kan diperkirakan memang kalau taker itu berapa, kalau misalkan takeran kalau timbang berapa, terus ditukar hitam tamri dengan kurma. Misalkan ini diperkirakan di atas itu 100 taker, kan? Kalau diunduh buah-buahan itu kan buah-buahan bisa bisa kurma, bisa anggur kan, terus diganti dengan yang sudah dipetik dengan cara ditaker. Begitu pula kurma yang basah yang masih ada di pohon ya ditukar dengan kurma yang kering, kailan dengan ditaker. Atau tidak begitu, sama-sama sudah di pohon. Ini kurma basah, ini kurma kering. Cuma dikirakan ini basah, ini kalau jadi kering sekian kalau ditaker, sehingga terus diganti. Itu Nabi itu pernah melarang seperti itu. Cuma larangan bukan sampai haram, hanya makruh tanjih. Makruh tanjih. Alasannya begini. Dari kata Abu Hanifah, itu idza kana maktufan jaza bai'u musri. Kalau memang sudah dipetik, nah itu boleh. Tapi kalau masih di pohon itu nggak boleh. Nah kalau jumhur itu gini, karena radbu wal inab ala sajarin. Jadi yang satu masih di atas pohon, yang satu jadi petik kering. Itu kata jumhur. Kalau sukunya nggak boleh, pokoknya sudah dipetik maupun tidak. Ini namanya bai'ul muzabana. Cuman ini nggak sampai larangan, nggak sampai haram, hanya makruh tanjih. Karena tadi itu namanya perkiraan ya masih di atas ya. Masih basah. Bukan terus ini kering, ini taker. Misalkan sana kalau kering perkirakan 100 taker itu 200 taker. Ya namanya perkiraan itu kan yo bisa juga pas, bisa juga meleset. Makanya di sini Qala berkata Abu Numan, hadatsana Ahmad ibnu Zaidin an Ayyub an Nafi'in an Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang siapa Nabi anil muzabana dari muzabana. Wal muzabana bermula muzabana itu ayat bi'ah. Itu hendaknya menjual siapa saksun atsamaro pada buah-buahan yang ditaksir atau diperkirakan, atsamaro pada buah-buahan yang ditaksir atau diperkirakan, dikailin dengan buah-buahan yang dikailin dengan buah-buahan yang ditakar. Dikailin dengan buah-buahan yang ditakar. Inzada, nah ini sekaitan inzada apabila lebih inzada fali. Inzada apabila lebih apa samar ya fali, maka bagi saya wa inna qasu apabila kurang apa samar fa aliyah maka atas saya. Nah, ini kan enggak enak ini kan. Jadi ini barang yang sudah dipetik kering terus itu masih di atas pohon. Nah, terus diperkirakan kalau misalkan dipetik itu berapa taker terus ganti. Nah, ini makanya kalimatnya inzada fali. Kalau memang lebih untuk saya, namanya taksir kan. Kalau kurang yang nasib saya, kan sama dengan suci namanya. Bai'ul gharar ya. Jual yang mengarah kepada penipuan. Ini Nabi melarang. Qala berkata siapa Abdullah bin Umar wa hadatsani Zaid bin Sabit. Kata Abdullah bin Umar, aku diceritai Zaid bin Sabit. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rokhoso memurahkan, memperbolehkan siapa Nabi fil aroya di dalam aroya, bisa tulis fil aroya dalam menjual kurma basah, fil aroya di dalam menjual
kurma basah, kurma atau anggur, kurma basah yang ada di pohon, fil aroya, di dalam menjual kurma basah yang ada di pohon dengan perkiraan, Bikhorsia dibeli dengan kurma kering yang ditakar. Bikhorsia dibeli dengan kurma kering yang ditakar. Dibeli dengan kurma kering yang ditakar. Jadi gini, ini mirip-mirip dengan fi'il muzabalah tadi. Jadi kata Abdullah bin Umar, ini hal yang mungkin kalau fikih itu kan biasanya fikih yang tingkat tinggi. Kalau di Makhali aja ada yang kita kayak Makhali, Staksir itu kan tetap besar ya, baiklah yang biasanya. Jadi kata Zaid bin Sabit, Nabi itu memperbolehkan bai'ul aroya. Bai'ul aroya itu menjual ya kurma yang basah masih di pohon, terus ditaksir, diperkirakan berapa itu kan, dibeli di Korsia dengan kurma kering yang pakai takaran, ikan yang bisa diperkirakan. Kan hampir-hampir dengan bai'ul muzayana. Jadi gini, asal-usulnya gini. Jadi ada sahabat Ansor itu mengadu ke Rasulullah musim panen. Itu sahabat itu ngadu ya Rasulullah. Inilah kebaikan Nabi, selalu memberikan jalan keluar pada umatnya. Ya Rasulullah, ini musim panennya Rasulullah. Banyak orang panen kurma. Nah kami itu membeli kurma yang masih hasil panen itu kan nggak bisa ya Rasulullah, nggak mampu, nggak ada duit. Punyanya kami itu kurma yang lama lah, kering. Jadi kami ini kurma yang kayak gitu membeli nggak mampu. Bagaimana lah kalau kurma yang seperti itu kami beli dengan kurma milik kami yang udah kering ini dengan cara ditakar. Akhirnya Nabi itu membeli ini rukshoh. Boleh nggak apa-apa lah, kalau gitu lah, nggak apa-apa lah. Rukshoh. Sehingga teman Nabi memberi perbatasan. Cuma ingat, tidak boleh lebih, tidak boleh, pokoknya harus di bawahnya 5 uqiyah. 5 uqiyah harus di bawah 5 uqiyah. Kalau lebih dari 5 uqiyah enggak boleh. Nah sekarang Kak, jadi harus di bawah 5 uqiyah. Jadi 1 uqiyahnya berapa tadi kan? 40 dirham. Harus kurang dari 5 uqiyah. Di atas yang 5 uqiyah enggak boleh. Nah kemudian kalau 5 uqiyah, gimana ini? Kalau kurang boleh kan? Kalau atas enggak boleh. Kalau 5 uqiyah. Nah ini dalam mazhab Syafi'i ada 2 qaul yang ashab enggak boleh. Bolehnya di bawah 5 uqiyah. Nah ini yang jadi masalah itu gini. Nabi memperbolehkan bai'ul aroya itu karena darurat. Terpaksalah kasihan orang-orang yang itu ya, sahabat-sahabat yang miskin, yang susah menginginkan kurma yang masih basah, bila kering sehingga mau ditukar. Ini karena darurat, kasihan. Nah, mestinya kalau idafah itu kan gini. Al-darurat katakan itu tubihu bil maghdurat. Itu diperbolehkan dengan barang apa? Al-darurat tubihu bil maghdurat. Darurat itu memperbolehkan barang yang dilarang. Cuman darurat itu kan pasti ada ukurannya. Bahwa al-darurat itu diperbolehkan qaddaru bil qadriyah. Dengan kadar kiranya. Contoh gini. Orang yang lapar, kalau tidak makan mati, kan boleh makan bangkai. Cuman kan sekedarnya saja, nggak boleh terus kenyang-kenyangan, nggak boleh. Sekedarnya saja. Itu namanya tetap darurat itu untuk qaddaru bil qadriyah, pakai ukurannya. Nah ini kalau sekedar ingin makan saja, kok sampai di bawahnya katakan 4 uqiyah kan boleh, 4,5 boleh, yang di bawah 5 uqiyah kan terlalu banyak. Ya enggak kan gitu kan? Nah ini kata fuqaha, inilah termasuk qaidah yang mustasnaya. Karena darurat itu tetap boleh tapi ada ukurannya, enggak boleh semenang-menang. Tapi ini diperbolehkan sampai di bawahnya 5 uqiyah. Berarti 4,5 kan boleh, 4,5 uqiyah itu banyak. Ini termasuk dari bukan kaidah yang enggak umum, yang di luar mustasnain, termasuk apa mustasnaya. Baik bisair, bab menjual gandum putih bisair dengan gandum putih. Ini menjual gandum putih bisair dengan gandum putih. Bur itu gandum merah, kalau sair gandum putih. Nah ini yang jadi debat itu kan. Bahasa sair kan ada bur dan sair. Bur itu sing abang, sair itu
putih. Ini kalau dalam mata kita Syafi'i, inilah bur dan syair dua jenis yang berbeda. Dua jenis yang berbeda. Karena syair itu putih, kalau bur itu merah. Ini dalam madhab Syafi'i. Oh, berarti ada syair, ada bur. Olah berkata siapa Imam Bukhari. Kalau Imam Malik itu sinful wahid, berdoa, berdoa, abang, utus berdoa, berdoa beras kan, beras merah, beras putih ya sama saja. Kalau Syafi'i ya enggak sama. Justru malah yang mahal itu yang merah, ya, merah mahal, enggak sama. Olah Imam Bukhari kata San Abdullah bin Yusuf akhbarana Malikun an Syihab an Malikin ibni Abi Aus. Akhbar bi kabar siapa Malik kepada Ibnu Syihab. Anu sesungguhnya Malik, Imam Malik itu iltamasa mencari siapa Malik bin Aus. Malik mencari sorfan pada tukang menukar uang, sorfan pada menukar uang. Bimi'ati dinarin dengan 100 dinar, itu 100 dinar bertukar. Maka di Mekah Madinah ada sorok tempat penukaran. Fada'a maka memanggil nih pada saya Tolha itu siapa Tolha ibnu Ubaid. Fatarwatna maka berunding siapa kita. Jadi kata Malik bin Aus, saya mencari tukang tukar uang. Dalam waktu itu ya dinar dirham. Terus Tolha bin Ubaid ini kebetulan punya sorok, punya tempat penukar uang. Terus dia manggil satu kali berunding. Dalam tukar-menukar ini kan kata storofa sehingga menukar siapa Tolha milik dari saya. Sehingga dia jadilah itu tukar dengan saya. Fakhoda maka mengambil siapa Tolha ada pada emas. Emas saya itu yang 100 dinar ini diambil oleh Tolha. Yuqallibu kali membolak-balik siapa Tolha pada dahab. Ini makna dahab itu kadang-kadang mudahkan, kadang panas. Maksudnya dahab. Fiadi dibolak-balik tangannya Tolha. Sudah berunding terus dibolak-balik tangannya. Sumakola berkata siapa Tolha. Jadi Tolha ini. Yo, oke, dah saya terimalah tukar menukar ini kami sudah oke. Cuman kata Tolha, kata ya sehingga datang khozini, siapa penjaga saya, katakan pembantu saya, penjaga saya di sorok bukan tempat penukaran. Kata ya sehingga datang khozini, siapa menjaga saya minal ghoba dari tanah ghoba. Cuman ini yang jaga toko kalau sekarang kan, oh ini orangnya masih belum datang. Wa Umaru bermula Umar itu yasma'u dengan siapa Umar dari pada itu. Dari pada itu kola kata yani khosini. Umar dengar. Fakal Umar, wallahi demi Allah, la tufariku, jangan berpisah siapa kamu. Jangan berpisah siapa kamu kepada Tolha. Kata tak kuda sehingga mengambil siapa kamu itu dari Tolha. Terus Umar dengar, wahai Malik, dengarkan. Kau jangan pergi dulu meninggalkan Tolha. Walaupun sudah oke, tukar menukar itu oke. Ingat, kamu belum menerima, kamu kan sudah menyerahkan, cuma belum menerima. Jangan kau berpisah dulu. Kalau kamu pisah, ambil dulu. Duit kamu ambil dulu. Nanti baru mengadakan akad tukar lagi. Kenapa? Karena qala Rasulullah SAW adzabu bidzabi. Adzabu bermula emas, bidzabi ditukar dengan emas itu riba ilahaan wa'an. Tersebut utang. Sementara kamu sudah menyerahkan dinar kamu, emas kamu, pembayarannya menunggu anak buahnya datang dari Ghoba. Itu berarti namanya enggak utang. Jangan. Nah ini maknanya kalau kita tahu barang dilarang, harus menyampaikan. Nah, yang kayak gini tuh yang susah sekarang. Kita tahu barang nggak terus berani amar nahi mungkar. Ini yang parah ini. Saya coba maksudnya kan? Jangan kau tinggalkan dulu, jangan berpisah. Kamu sudah menyerahkan. Nah, Tolha belum memberikan kamu gantinya, berarti kamu belum ha'an itu belum sah. Wal burru bil burri itu riban. Di gandum merah ditukar dengan itu hak riba ilahaan wa'an carikun utang samping sama juga utang. Wasyairu bisairi gandum putih bisairi ditukar dengan gandum putih itu riban ilahaan wa'an. Wa tamru bitamri itu juga riban ilahaan wa'an, harus untan dan serat terima dan harus sama.
Bab menjual emas, bidab dengan emas, emas tukar emas. Allah berkata yang Bukhari kata sana Sudaqah ibnu Fadl akbarona Ismail ibnu Ulayya hadatsani Yahya ibnu Abi Ishaq hadatsana Abdurrahman ibnu Al-Baqrah qala Abdurrahman qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabi'u jangan menjual kamu mu'adzab bidab ila sawaan disalain. Nah ini kecuali sama dengan sama. Maka tadi kan kontan dan sama ini hadisnya. Maka hadis itu satu sama lain saling melengkapi. Ini sawaan disawain. Wal fiddo bil fiddo ila sawaan disawain. Wabi'u menjual kamu mu'adzab biddo. Kalau emas dengan perak wal fiddo bidab kaifasi tuh terserah yang penting kontan. Jadi emas dengan perak ya tentu emas. Tentu enggak sama ya. Ini satu mayang emasnya, tentu peraknya bermayang gitu kan. Kaifasi terserah, yang penting adalah kontan. Enggak sama. Babu bail fiddo bil fiddo. Menjual perak dengan perak. Hadatsana Ubaidullah bin Sa'din. Hadatsana Ami hadatsana Ibnu Akhi Al-Zuri an Ami qala Amihi. Hadatsani Salimun Ibnu Abdullah Ibnu Radhiyallahu anhu. Anna Abu Sa'id itu hadasa, itu menceritai hadis siapa Abu Sa'id itu pada Salim. Misal dalika pada seperti itu hadis Abi Bakro, hadisnya atas ini. Misal dalika pada itu hadisnya Abi Bakro, hadis atas. Hadisan an Rasulullah Falakia maka bertemu pada Abu Sa'id Abdullah bin Umar. Maqala maka berkata siapa Abdullah, ya Abu Sa'id. Ma hadzal ladzi, ma bermula apa itu hadzal ladzi? Itu ini perkara tu hadisu an Rasulullah tu hadisu yang mencintai hadis siapa kamu Rasulullah. Bapak Abu Sa'id bisorfi dikata Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar, Abu Sa'id apa yang kamu ceritakan hadis masalah hadis tukar menukar itu? Ya bisa buat bisorfi ya gini sami tu Rasulullah SAW yakul adzabu bidabi mislan bimisri. Kalau sorfi yang pernah saya dengar itu kata Nabi emas tukar emas oke, cuman mislan bimisri. Oh wal waraku bil waraki perak ditukar itu bil waraki dengan perak mislan bimisil kali sama bimislin kali sama dengan sama. Qala berkata Imam Bukhari hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malikun Anafi Anabi Sa'id al-Khudri anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabi'u jangan menjual adzaba bidab ila mislan bimislin wala tusifu. Ini jangan melebihkan siapa kamu semua, melebihkan semua ba'doha pada sebagiannya zahab ala ba'din. Ini makna dari zahab itu bisa kadang mudzakkar kadang muannas. Lho kok padha masih ya lebih. Nah, ini kecuali kalau gini yang satu ini yang dihitung yang murni ya. Yang satu 100 gram. Sama juga cuma ini 100 gram ini enggak murni. Yang murni tentu enggak sama. Ini yang itu yang murni. Wala tabiu al warqa bil warqi, kamu jangan jual perak dengan perak illa mislan bi misrin. Wala tusifu jangan melebihkan kamu bak luar sebagainya warq ala batin atas sebagian. Wala tabiu jangan menjual kamu semua minha dari zahab wal warq ya wal warq ghaiban kali kuntan binajil ghaiban kali tempo binajis dengan kuntan. Satu kuntan, satu tempo enggak boleh. Enggak boleh. Makanya tadi yang dilakukan Mekah dengan Malik tegur dengan Sayyidina Umar. Dia harus kuntan sama kuntan wala tabi'u minha ghaiban artinya tempo binajisin dengan kuntan enggak boleh. Babu bai'i dinar bidinar nasa'an wa alam bis